Cika Destiawina dengan NIM F1C225006, Prodi Matematika R1, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Pernahkah kalian berjalan lalu melihat tulisan di spanduk atau papan yang terdengar aneh saat dibaca? Kadang, kita membaca cepat dan tidak menyadari bahwa ternyata ada kesalahan ejaan. Nah, dalam video ini saya akan menunjukkan beberapa contoh tulisan di sekitar kita yang tampak sepele tetapi sebenarnya keliru menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yuk, lihat satu-satu, siapa tahu salah satunya juga pernah kamu tulis. Kita mulai dari yang pertama. Kata ini sering sekali kita lihat di warung, spanduk makanan, atau botol sambal. Tapi ternyata kata saus itu bukan bentuk baku dalam bahasa Indonesia. Bentuk yang benar adalah dengan huruf U. Menurut KBBI, saus berarti campuran cair atau lembek yang diperuntukkan untuk memberi rasa pada makanan. Jadi, walaupun kata saus sudah terdengar familiar, sebaiknya kita tulis saus, biar tetap sesuai dengan kaidah ejaan. Lanjut yang kedua. Ini contoh yang juga sering banget kita temui di sekitar kita. Kata kosan sebenarnya bentuk yang tidak baku. Dalam bahasa Indonesia, yang benar adalah kos. Kalau ingin menulis yang lebih jelas, bisa juga menerima kos-kosan putri. Jadi, untuk papan pengumuman yang baik, tulisannya seharusnya menerima kos putri atau menerima kos-kosan putri. Nah, kata ini pasti sering sekali kalian lihat. Kata ini umum dipakai terutama di rumah makan Jawa atau warung angkringan. Tapi sebenarnya, dalam bahasa Indonesia yang baku, bentuk kata ati itu tidak tepat. Yang benar adalah hati dengan huruf H di depan. Memang dalam logat Jawa penyebutan ati itu wajar dan bahkan terasa lebih akrab. Tapi kalau ditulis di spanduk, brosur, atau menu resmi, sebaiknya tetap gunakan bentuk baku hati ampela. Jadi, meskipun terlihat kecil, bedanya menunjukkan apakah tulisan kita berbentuk formal atau sekedar logat daerah. Sekarang kita masuk contoh yang keempat. Pelopor es teh rempah-rempah pertama di Jambi. Kalau dibaca cepat, memang kelihatannya tidak ada yang salah. Tapi ternyata ada dua kesalahan ejaan di sini. Pertama, kata rempah-rempah adalah bentuk ulang, jadi harus pakai kata tanda hubung. Yang kedua, kata depan di yang menunjukkan tempat, seperti di Jambi, harus dipisah dari kata setelahnya. Jadi, versi yang benar adalah penulisannya mungkin tampak sepele, tapi tanda hubung dan spasi itu penting untuk membedakan antara awalan dan kata depan. Nah, ini contoh yang sangat umum di media sosial atau di spanduk promosi. Meskipun terlihat keren dan ringkas, bentuk ini sebenarnya tidak baku dalam bahasa Indonesia. Huruf K di sini berarti 1000, sedangkan dalam penulisan resmi, harga seharusnya memakai simbol rupiah, diikuti angka. Jadi, bentuk yang benar adalah penulisan yang rapi seperti ini membuat iklan atau menu kelihatan lebih profesional. Selanjutnya, contoh ke-6. Ini termasuk kesalahan yang paling sering muncul dalam papan pengumuman. Kata di dan jual seharusnya disambung karena di sini adalah awalan kata kerja pasif, bukan kata depan. Jadi, bentuk yang benar adalah dijual cepat ruko 3 pintu. Kesalahan seperti ini sering muncul karena orang mengira semua kata yang pakai di harus dipisah, padahal bedanya gampang sekali. Kalau di menunjukkan tempat, dipisah, contohnya di rumah. Kalau di jadi awalan kata kerja, disambung, contohnya dijual, dibersihkan, atau diperbaiki. Sekarang melihat contoh ketujuh ini. Kalau dibaca sekilas, pesannya jelas, tapi penulisannya salah. Kesalahan pertama, di taman harus dipisah karena di sini menunjukkan tempat. Kesalahan kedua, kalimatnya terlalu panjang tanpa tanda baca, jadi sulit untuk dimengerti. Versi yang benar bisa seperti ini. Dengan pembagian kalimat yang jelas, tulisannya lebih mudah dipahami dan terlihat rapi. Dan terakhir, ada dua contoh sekaligus yang sama-sama menarik. Pertama, tulisan pedasnya. Dalam bahasa Indonesia, kata ganti milik seperti nya harus disambung dengan kata sebelumnya. Jadi penulisannya yang benar adalah pedasnya. Lalu, kedua, mulai 1000-an per kilo.
Nah, penambahan an di sini sebenarnya tidak diperlukan karena bentuk itu tidak baku. Kalau ingin menulis dengan benar, seharusnya penulisan harga seperti ini lebih sesuai aturan dan terlihat lebih profesional, apalagi kalau dipakai untuk spanduk usaha. Nah, itu tadi beberapa contoh tulisan di sekitar kita yang ternyata salah secara ejaan, dari kata dijual, kosan, sampai pedasnya. Semuanya terlihat kecil tapi penting sekali untuk dibenarkan. Karena kalau kita terbiasa menulis dengan benar, kita bukan hanya menjaga bahasa Indonesia tetap baik, tapi juga terlihat lebih rapi dan profesional. Yuk, mulai dari hal sederhana seperti ini, biasakan menulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar.